Selamat datang kembali di channel YouTube Rahmat Heldi HS. Kali ini channel YouTube Rahmat Heldi HS akan mengupas tuntas tentang soal keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Banyak sekali di YouTube Rahmat Heldi HS ini kita sudah membahas tentang soal-soal tes CPNS, dan kemarin juga kita sudah mengunggah di channel YouTube ini tentang passing grade ya, tentang beberapa passing grade yang dinyatakan oleh pemerintah yang harus dilampaui oleh para peserta. Ada 65%, 58%, 73%, 75 sampai 70%. Itu adalah beberapa passing grade yang nanti harus dilampaui oleh para peserta tes CPNS atau P3K tahun 2021. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal keterampilan berpikir tingkat tinggi lengkap dengan jawaban 100% betul dari modul belajar mandiri. Kepada kawan-kawan, saya minta kepada kawan-kawan semua untuk mensubscribe ya. Silahkan mensubscribe channel YouTube ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi up to date dari channel YouTube Rahmat Heldi HS. Silahkan kawan-kawan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, baik kawan-kawan, kita lanjutkan. Kawan-kawan, soal keterampilan berpikir tingkat tinggi ini semuanya jawabannya sudah betul semua kawan-kawan. Jadi kawan-kawan hanya tinggal mengingat-ingat saja ya. Jadi kawan-kawan hanya tinggal mengingat-ingat saja karena jawaban dari soal keterampilan berpikir tingkat tinggi ini adalah jawaban dari tryout. Jadi ini sudah betul semua. Kawan-kawan hanya tinggal mengingat-ingat saja biar tidak terlalu repot karena waktu kita semakin mepet. Jadi kawan-kawan hanya diminta untuk mengingat-ingat saja jawabannya karena ini sudah diambil dari tryout seri modul mandiri yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik kawan-kawan, kita langsung saja masuk kepada soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini kawan-kawan soalnya. Tuh kawan-kawan ya. Nomor 1, kawan-kawan hanya tinggal mengingat saja. Soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. 1. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar? Dan tanda petik menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. A. Menjelaskan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang budaya. B. Merasionalkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. C. Membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. D. Mengklasifikasi peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Nah, langsung saja kawan-kawan, ini dia jawabannya ya, biar kawan-kawan tidak terlalu lama menunggu ya. Nah, ini dia kawan-kawan jawabannya. Jawabannya adalah C. Membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Itu jawaban nomor 1 soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Diingat-ingat saja kawan-kawan ya, diingat-ingat saja. Karena ini jawabannya sudah diambil dari tryout modul belajar mandiri yang diadakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hanya diingat-ingat saja. Kita nomor 2 kawan-kawan ya. Sengaja sudah saya munculkan jawabannya ya. Kita baca saja soalnya kawan-kawan. Berkali-kali, kalau tidak sempat dibaca didengarkan juga boleh. Ya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu kawan-kawan biar kawan-kawan tidak ketinggalan. Pertanyaan nomor 2, soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah A. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. C. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. D. Mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Kayaknya ini kawan-kawan masih ketinggalan kayaknya ini ya. Jawabannya adalah kawan-kawan, jawaban daripada nomor 2 ini adalah kawan-kawan B. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar ya. Ini adalah soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kalau ada soal semacam ini kawan-kawan tinggal hanya mengingat-ingat jawabannya saja ya. Karena ini jawaban diambil dari tryout modul pembelajaran mandiri yang sudah 100% betul semua. Lanjut ya kawan-kawan ya.
kita ke nomor 3. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Critical thinking, B. Problem solving, C. Transfer knowledge, D. Creative thinking. Jawabannya adalah B. Problem solving ya kawan-kawan ya. Diingat-ingat kawan-kawan, kalau ada pertanyaan keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tinggi sebagai problem solving ya. Diingat-ingat ya kawan-kawan ya, kita saling berbagi di sini. Lanjut ke pertanyaan nomor 4 kawan-kawan. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah contoh aktivitas ya kawan-kawan ya. Pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi. A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. B. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim. C. Mencatat hasil pengamatan dan cuaca. Melihat video tentang cuaca. Jawabannya adalah kawan-kawan A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Kawan-kawan, jika ada pertanyaan contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tinggi adalah jawabannya adalah A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Mohon diingat-ingat ya kawan-kawan ya. Langsung ke pertanyaan nomor kelima kawan-kawan. Soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Salah satu proses kognitif menganalisis yang maknanya adalah A. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. B. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. D. Membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. D. Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Jawaban untuk pertanyaan nomor 5 adalah B. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian ya. Nomor 5 jawabannya kawan-kawan adalah B. Memecah materi ke dalam bagian-bagian, menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian ya. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis yang maknanya adalah B tadi jawabannya ya kawan-kawan ya. Mohon diingat-ingat kawan-kawan karena ini jawaban sudah 100% betul dari tryout Kemendikbud. Lanjut kawan-kawan ke nomor 6. Soal keterampilan berpikir tingkat tinggi nomor 6. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi kolaborasi sangat penting karena peserta didik dapat A. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok. B. Mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. C. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. D. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah C kawan-kawan. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Itu jawabannya ya kawan-kawan ya. Ini nomor 7 kawan-kawan. Terakhir, sekali lagi yang belum subscribe kawan-kawan silakan subscribe karena ini akan terus-terusan mengupas soal-soal tes CPNS yang asli nilai dan jawabannya dari modul yang sudah dinyatakan 100% betul. Silakan di-subscribe kawan-kawan. Soal keterampilan berpikir tingkat tinggi nomor 7. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. B. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. C. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi.
D. Membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Jawabannya adalah C. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, ya. Kurang I di situ kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah apa strateginya? Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, yakni jawabannya adalah C. Oke kawan-kawan, nah ini adalah beberapa soal-soal yang sudah saya simpan, sudah saya unggah di YouTube Rahmat Heldi HS, sudah banyak tetapi ini hanya sebagian saja. Ini passing grade lulus CPNS P3K 2021, silakan cari di channel YouTube Rahmat Heldi HS. Tes CPNS P3K 2021 soal semantik modul pembelajaran mandiri lengkap pembahasan dan jawaban. Dan yang di bawah ini adalah lulus tes CPNS P3K 2021 soal kesastraan, ada kunci jawaban dan pembahasan. Tentu banyak sekali soal-soal yang lainnya ya. Selamat berjuang, semoga Anda lulus ya di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa mendapatkan apa yang Anda harapkan. Saya Rahmat Heldi HS dari channel YouTube Rahmat Heldi HS meminta Anda subscribe. Mudah-mudahan channel ini tetap memberikan kontribusi positif untuk perjuangan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.